Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan-kawan, kisah inspiratif kali ini akan membahas tafsir surat Al-Qadar menurut beberapa mufassir. Simak video ini sampai akhir, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari tafsir surat Al-Qadar. Mari kita mulai. Surat Al-Qadar adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 5 ayat, 30 kalimat, dan 121 huruf. Surat ini dinamakan Al-Qadar, yang berarti keagungan dan kemuliaan dengan sifat Lailatul Qadar, karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Surat ini bukan bermaksud untuk menentukan waktu turunnya Al-Quran, tetapi mengingatkan kaum muslimin tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada Perang Badar, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Surat Al-Qadar dan artinya. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan sejahteralah, malam itu sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar 1-5. Keutamaan Surat Al-Qadar, Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya, Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil atau yang lebih terkenal dengan nama Tafsir Al-Baidawi memaparkan keutamaan membaca Surat Al-Qadar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, yang artinya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surat Al-Qadar, maka ia akan diberi pahala layaknya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, serta pahalanya orang yang menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar. Imam Nashiruddin Al-Baidawi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil. Korelasi dengan surat sebelumnya, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir mengatakan, dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran dengan nama Tuhan yang telah menciptakan dan dengan nama Zat yang telah mengajarkan manusia mengenai hal yang belum diketahui. Sedangkan dalam surat Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan waktu awal turunnya Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar, suatu malam yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Asbabun Nuzul Surat Al-Qadar. Ibnu Hatim dan Al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya Rasulullah pernah menyebutkan seorang lelaki dari Bani Israel yang membawa senjata di jalan Allah selama 1000 bulan. Kaum muslimin pun takjub dengan hal itu. Oleh karena itu, turunlah ayat ini. Lebih baik dari 1000 bulan, di mana lelaki dari Bani Israel itu membawa senjata perang di jalan Allah. Syekh Wahbah Zuhaili, Tafsirul Munir. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, dulu di Bani Israel ada seorang lelaki yang sholat malam hingga waktu subuh. Kemudian, dia juga berjihad memerangi musuh Allah di waktu siang hingga malam menjelang. Dia melakukan hal itu selama 1000 bulan. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yang dikerjakan oleh lelaki dari Bani Israel tersebut. Kandungan dan pesan hukum. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir mengatakan, surat Makkiyah ini berbicara tentang sejarah awal turunnya Al-Quranul Karim serta keutamaan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan hari, malam, dan bulan lainnya. Hal itu menurut Syekh Wahbah karena para malaikat, termasuk Jibril turun ke bumi dengan membawa berbagai macam cahaya, keutamaan, keberkahan, dan kebaikan untuk hamba-hamba Allah yang beriman dan saleh. Mereka membawa semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Maha Pengasih yang mengaruniakan semua itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Masih menurut Syekh Wahbah Zuhaili, ada beberapa pesan dan hukum yang terkandung dalam surat Al-Qadar ini. Di antaranya adalah sebagaimana berikut, permulaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu salah satu malam di bulan Ramadan yang penuh berkah. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan dan keagungan, serta malam penetapan dan takdir. Di malam itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala perkara yang Dia kehendaki selama setahun ke depan, termasuk perkara kehidupan, rezeki, dan kematian. Setelah ketetapan ini ditentukan, Allah menyerahkannya kepada para malaikat yang bertugas menjalankannya, yaitu Israfil, Mikail, Israel, dan Jibril. Amal saleh di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal saleh dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Di malam tersebut, banyak kebaikan dibagikan yang tidak akan didapati dalam 1000 bulan. Para malaikat turun ke bumi dari setiap penjuru langit dan Sidratul Muntaha. Jibril yang bertempat di antara langit dan Sidratul Muntaha juga turun. Mereka mengamini doa manusia hingga terbitnya fajar. Mereka turun pada malam Lailatul Qadar atas perintah Allah karena setiap perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah pada tahun tersebut hingga 1 tahun ke depan. Malam tersebut adalah malam keamanan, keselamatan, kebaikan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di malam-malam lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan keselamatan dan bencana. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang selamat dari pengaruh setan terhadap kaum mukminin. Selain itu, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang selamat sehingga setan tidak dapat melakukan kejahatan dan gangguan. Seluruh malam tersebut hanya berisi kebaikan, tidak ada kejelekan pada malam tersebut hingga terbit fajar. Ringkasnya, malam ini mencakup segala bentuk kebaikan, keberkahan, takdir, rezeki, manfaat agama dan dunia. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa surat Al-Qadar ini berfokus pada penjelasan tentang sejarah awal turunnya Al-Quran, dan juga mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar dibandingkan hari, malam, dan bulan lainnya. Lailatul Qadar sendiri adalah malam kemuliaan dan keagungan, serta malam hukum dan takdir. Di malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala perkara yang Dia kehendaki selama setahun ke depan, perkara kematian, rezeki, dan lainnya. Wallahu alam bisyawab.